siapa yang mau pimpin doa pagi ini? Sebelum kegiatan kita mulai. Ayo, siapa? Ya, siap. Ya, siap. Seluruhnya siap, berat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Istirahat cepat, berat. Oke. Jadi ya, setiap mulai pembelajaran kegiatan apapun harus kita mulai dengan Doa. Oke ya. Tuh, jadi ingat terus itu. Setiap melakukan apapun selalu berdoa. Nah, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ada yang sakit nggak? Ada sakit. Siapa yang sakit? Mak sama Ali. Dua orang yang sakit ya. Ada juga orang kita. Sakit itu maksudnya ada tiga semua, dua orang itu. Yang dua orang di mana yang satu di kita. Satu dekat. Berarti tiga orang yang tidak ada. Empat orang. Dua orang yang sakit. Rumahnya Sakit guys. sudah dijenguk temannya yang sakit di rumah itu. Belum. Nanti sediakan waktu ya untuk menjenguk teman-temannya yang sakit itu karena ada rasa apa? Ya. Ingat di temannya nanti. Oke, selanjutnya coba lihat ini. Coba kalian perhatikan. Pada ayat nomor 1. Nah, sudah pernah belajar tentang atom kan? Di kelas 8 kemarin. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat tentang atom kemarin? Ya, apa? Herman. Apa? Nah, kalau mendengar kata atom, apa yang ada di benak kalian? Bom. Bom. Apa lagi? Bom atom ya. Apa lagi? Muatan listrik. Ya, jadi itu ya. Atom itu adalah apa? Kira-kira? Bom. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Terus, siapa yang pernah menyisir rambut? Nah, pasti semuanya pernah menyisir rambut kan? Ya. Laki ataupun pasti pernah menyisir rambut. Ya. Tapi pada saat kondisi rambutnya saat kering. Nah, kira-kira bagaimana itu? Antara kita pakai sisir plastik, sisir rambut, apa yang terjadi? Rapi. Apa lagi? Kira-kira? Model. Ya. Untuk model ya. Terus biasanya juga itu ada tarik yaitu rambut. Ini ada disingkat ya. Nah, terus coba lihat perhatikan gambar. Nah, kira-kira gambar apa itu? Balon. Sama Berantakan. rambut berantakan. Itu coba lihat. Itu ditarik kan? Ya. Tertarik rambutnya. Karena ada apa? Ada apa? Ada muatan listrik. Nah, tuh. Terus ada lagi bapak punya video. Nah, coba perhatikan video ini. Silakan. Kenapa lambat ini? Oh iya. Nah, lihat. Ini percobaan sederhana ya.
sendiri kan, tanpa disentuh, bergerak sendiri. Nah, jadi itu ya. Tadi Bapak sudah tanya tentang ada rambut, Ya. rambut yang menempel pada balon. Terus ada video tadi yang pertama itu tentang gula ya, yang bergerak-gerak tanpa disentuh. Terus apa lagi? Ada balon. Apa lagi tadi yang kalian lihat? Kawat ya. Ya kawan. Kawat terus. Gelas. Nah, itu semua. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Belajar tentang muatan listrik. Muatan listrik. Sudah belajar kan di rumah? Ya. Nah, terus kalau kita belajar sesuatu, kalau kita melakukan sesuatu, pasti ada apa? Tujuannya. Tujuannya ada terarah. Ya. Apa itu tujuannya? Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama itu kalian bisa mengetahui contoh gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama listrik statis ya. Terus yang kedua, kalian bisa menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan dengan rambut yang kering. Itu yang akan kita lakukan hari ini, yang berkaitan dengan apa? Gambar tadi dan video tadi. Ya. Nah, apa manfaatnya belajar ini? Ya, apa manfaatnya belajar listrik statis? Manfaatnya kalau saya kayak di rumah ya saya otomatis kan bisa Diperbaiki ya. Bisa diperbaiki. Nah, terus siapa yang pernah lihat motor listrik? Motor listrik? Ya, sudah. Skuter ya? Ya. Pernah lihat kan? Nah, Itu pakai bahan bakar apa itu? listrik. Dan Pakai baterai. Baterai itu salah satu penerapan dari listrik. tadi Nah, siapa tahu di antara kalian nanti bisa ya membuat apa misalnya? Membuat anti gravitasi. Kita nggak perlu kendaraan lagi, cuma pakai sepatu yang bisa mengambang. Ya. Kayak peristiwa gula tadi ya. Ya. Nah, kita tidak menutup kemungkinan. Makanya kalian harus rajin-rajin belajar. Ya. Oke. Nah, itu pada pembelajaran kali ini ada pun penilaian yang Bapak lakukan. Ada penilaian sikap. Nah, dalam proses pembelajaran itu ada sikap yang Bapak nilai ya. Ya. Sikap sosial, sikap apa lagi? Nah, jadi Ya. Terus ada namanya penilaian keterampilan. Nanti kan kita lakukan praktikum ya. Ya. Di situ keterampilan kalian dinilai. Terus Ya. ada yang ketiga itu penilaian pengetahuan. Nah, tercapai nggak tujuan pembelajaran yang dua tadi? Kita ukurnya melalui kuis nanti di akhir ya, di Ya. akhir pembelajaran. Jadi perhatikan belajar dengan betul ya. Nah, terus. Nah, kan sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita akan membagi Kelompok. Ya. Membagi kelompok. Nah, kelompoknya ini Bapak atur secara acak ya. Ya. Kemudian siapa yang cerdas, siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2 dan sebagainya. Ya. Nah, coba lihat kelompoknya. Ini ada kelompok atom. Siapa orangnya? Husnul, Ya. Alif Mufid dan Herman. Ada orangnya? Tapi tidak ada. Nah, biar apa ya? Nah, Terus yang kedua ada kelompok elektron. elektron. Orangnya Ayu Indira, Ahmad, Yudi Fatir, Farhat Mufadil. Ya. Ada ya? Terus kelompok proton. Ada Aziza, sebentar dulu nanti dihitungnya. Ada Aziza Halim, Akbar Effendi, Rasti Runi, Muhammad Ramadan. Terus kelompok yang keempat ada kelompok neutron. Ada Nur Hikmah, Muriski, Masalib dan
grafik nih. Nah, oke. Sekarang bentuk kelompok. Bapak kasih waktu 2 menit. Jangan lari, pelan-pelan aja. 44, oke, waktunya di ini mungkin sebelah sini lah. Agak sini. Ini mungkin bisa di sini ya, bisa di sini. Ya. Dah? Ada yang kurang ya? Karena ada yang salah lagi. Oke? Dah. Sudah semuanya? Sudah siap? Ya. Nah, alat-alatnya disiapkan ya. Alat-alatnya disiapkan. Sampai tidak mau benang. Mau benang gua. Sini ambil sini. Satu orang saya satu kelompok ya. Oke. Sekarang bapak bilang kan di bawah itu bapak bawa. Ya. Terus kapal sudah bawa semuanya. Mana lagi? Sini ya. Ada 2 sini ya. Terus ini satu lagi. Iya. Ada di sana juga. Benang yang mana? Balon sudah semua? Ya. Nah, balonnya ditiup ya. Siapa yang belum punya balon? Saya. Aduh, ini kelompok apa tadi nih? Saya lagi. Itu teman. Balonnya ditiup ya. Balonnya ditiup, diikat. Cukup satu saja dulu. Nah, masing-masing perwakilan kelompok ambil LKPD-nya. Ya, silakan. Sudah ingat nama kelompoknya? Nah, itu ya kelompok atom ada Isnul. Ya. Oke, sudah ya? Sudah dapat semua LKPD? Alatnya sudah siap semua. Alatnya sudah siap semua. Nah, buku-bukunya sudah siap semua. Alat tulis apa semua perlengkapannya sudah siap. Oke, coba. Halo. Hai. Perhatikan Bapak dulu ya. Perhatikan dulu. Bapak mau mengecek kesiapan belajar kalian ini. Nah, Bapak ada ice breaking. Namanya tekuk siang pagi, siang, malam. Ya. Kalau Bapak bilang pagi, tekuknya 1 kali ya. Ya. Kalau Bapak bilang siang, tekuknya 2 kali. Kalau Bapak bilang malam, tekuknya setengah. Yang tersentuh ya. Coba praktek dulu. Siang, pagi, malam. Nah, berarti belum fokus ini. Ya, oke. Coba kita ulang. Bapak mau lihat kesiapan kalian belajar. Pagi, siang, malam. Oke, berarti semuanya sudah siap belajar.
Oke ya, kita mulai ya. Nah, sebelumnya Bapak jelaskan dulu apa yang akan kalian kerjakan di LKPD. Nah, yang pertama itu ada nama kelompok di situ ya. Tulis nama kelompoknya sesuai pembagian kelompok tadi. Ya. Kan itu ada nama kelompoknya. Kelompok atom siapa? Tulis nama kelompoknya ya. Terus tulis nama-nama anggota kelompok. Yang tidak hadir tidak perlu ditulis ya. Yang tidak hadir tidak perlu ditulis. Oke? Nah, terus di situ kan ada gambar. Kalian diminta mengamati gambar yang pertama. Gambar terus membuat rumusan masalah. Ya. Coba perhatikan dulu LKPD-nya. Jangan ada yang main-main dulu. Hentikan kegiatan dulu. Hentikan kegiatan. Perhatikan dulu LKPD-nya. Ya. Nah, di situ 6 kelompok sudah. Terus ada petunjuk belajar, kalian baca baik-baik ya. Nah, terus pada kegiatannya di situ kalian diminta mengamati gambar. Nah, perintahnya apa di situ? Membuat hipotesa. Nah, membuat pertanyaan ya. Pertanyaan menggunakan kata bagaimana atau mengapa. Nah, di situ kalian tinggal isi titik-titiknya. Ya, menurut kalian nanti ya. Terus yang kedua itu membuat hipotesis. Hipotesis itu apa? Ada yang tahu? Hipotesis. Apa itu hipotesis? Jawaban sementara. Itu namanya hipotesis ya. Nah, ini hipotesis ini akan kita pecahkan dalam percobaan nanti ya. Terus selanjutnya mengumpulkan data di bagian C. Balik lagi LKPD-nya. Di bagian C, di situ ada mengumpulkan data. Nanti kalian percobaannya di situ ya. Ada penggaris yang digosokkan rambut kering, penggaris yang digosokkan dengan kain wol, penggaris dengan kapas dan sebagainya, kalian baca di situ. Nah, terus yang selanjutnya membuat interpretasi data atau menguji hipotesis. Nah, hipotesis tadi dibuktikan ya, dengan hasil percobaan yang berkaitan dengan hasil percobaannya. Terus nanti kalian membuat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, kalian akan mempresentasikan hasil apa yang kalian diskusikan, dan setelah melakukan percobaan dan diskusi akan menampilkan hasil LKPD yang kalian kerjakan ya. Tampil satu-satu nanti di depan. Oke? Ya, oke. Sekarang silahkan. Silakan kerjakan ya LKPD-nya ya. Itu ada waktunya. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, ditanyakan ya. Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan. Ya. Oke, sekarang silakan lakukan kegiatan pertama. Situ amati gambar. Nah, buat. Kalau ada yang tidak dimengerti, ditanyakan ya. Bapak sambil melakukan penilaian. Yang tidak hadir tidak usah ditulis. Ya, tulis yang hadir saja ya. Karena ini mau dinilai juga nanti kegiatan kerjasama kalian. Bagaimana cara kalian mengumpulkan data. Kalau ada yang tidak dimengerti, ditanyakan ya. Ya, tulis dulu dalam kelompoknya. Kalau ada yang tidak dimengerti, ditanyakan ya. Kertas-kertas kecilnya sudah dibuat. Potongan-potongan sebagian kertas sudah dibuat. Ini dibuat dulu ya. Nah, buat pertanyaan hipotetik, tuliskan di LKPD-nya ya.
diskusi di situ. Kira-kira apa yang terjadi? Harus aktif semua dalam kelompok ya, berbagi tugas dalam kelompok, karena mau dilihat kerja sama kalian juga, tanggung jawab kalian, disiplinan kalian. Oke. Apa itu? Ambil apa? Buku. Potongan kertasnya kecil-kecil saja ya. Kecil-kecil saja potongan kertasnya. Kecil. Nah, yang pertama itu mengapa penggaris sisir kebalan mampu titik-titik apa di situ ya? Diskusikan coba ya. Buku catatnya ada semua kan? Bagi-bagi tugas semuanya, bagi-bagi tugas. Diskusi ya. Kalau ada yang tidak mengerti tanyakan ya. Wah. Kayaknya mengerti semua karena diam-diam semua. Fokus ya. Lagi fokus. Tahu terlalu banyak namanya kertasnya. Yang terlalu banyak buku. Yang terlalu banyak. Pak, Kertasnya nggak bisa terlalu besar, Pak. nggak usah terlalu besar, kecil-kecil saja ya. Kecil-kecil supaya gampang tertarik, supaya nggak berat dia. Oke? Ini kelompok apa ini? Kelompok neutron. Ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Belajar ya. Siapa tahu nanti ada yang mau jadi ilmuwan.
Jadi ilmuwan itu urutan kegiatan membuat hipotesis. Ya. Ya, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Gunakan semua sumber daya. Ya, gunakan semua sumber daya yang ada. Kalian harus mampu mencari sendiri jawaban dari permasalahan. Ya, caranya itu tergantung kalian. Bagaimanapun caranya ya. Ayo, kembangkan kemauan kalian, pemikiran kalian, tuangkan ke dalam LKPD. Ya. Cari juga referensi bisa di pelajaran itu ada di situ kan? Ini kelompok apa ini? Kelompok apa ada masalah? Belum ya? Masih bisa? Oke. Ada masalah, kelompok neutron. Tidak ada ya? Sudah berpikir, oke. Ini kelompok apa ini? Kelompok elektron ya? Ada masalah? Sudah membuat pertanyaan hipotetiknya? Ya. Membuat hipotesis seharusnya dengan jawaban ya, harus bekerja semua, masing-masing dapat tugas ya. Berapa nilai itu? Ini aktifannya baik dalam kelompok maupun perorangan. Kalau sudah membuat pertanyaan hipotetik dan hipotesa awal, silakan lakukan kegiatan itu ya di halaman kedua itu.
pada saat mengumpulkan data. Bukan percobaannya. Nah, ikuti yang ada dalam tabel itu. Yang pertama, penggaris plastik dengan rambut garing. Coba digosokkan. Pak, ini soalnya ini di dalam tabel. Ya, hasilnya diisi dalam tabel. Cara menggosokkannya satu arah saja ya, misalnya ke bawah terus. Nggak boleh begini ya. Nah, satu arah, ingat, satu arah. Yang kecil-kecil, besar sekali. Bisa dicetak ini Pak, Dicetak ya, dicetak saja. Dicetak. Misalnya ya, kalau sudah catat hasilnya ya, catat. Gunakan benang wol dan kapas ya. Tertarik atau tidak, nempel atau tidak. Ini Pak, Ya, dicetak. Mau? Nah, yang mau dia. Yang kering ya. Yang kering. Pakai minyak rambut pasti tidak mau. Tidak pakai minyak rambut itu. Tidak mau. Pelan-pelan nanti temannya botak. Iya, harus kerja semua. Balonnya mana? Balonnya? Ada. Terus sekarang apa? Penggaris plastik dengan kain wol atau benang wol. Coba gosok dengan benang wol. Sama ya, cara gosoknya satu arah ya. Tak tahu kalau nggak tahu. Nah, pokoknya apa yang kalian dapatkan dari percobaan itu yang kalian tuliskan ya. Pak, harus jujur menyampaikan hasil percobaan. Kalau memang tidak bisa, tulis tidak bisa. Ya. Nah, coba lagi kalau kalian coba dengan benang wol. Cara menggosoknya sama ya, satu arah. Bisa, apa?
Coba lagi, coba lagi. Nah, kan? Masih gitu kan? Bergerak dia kan? Sudah. Tulis kalau tidak menempel, tulis tidak menempel ya. Sajikan sesuai fakta yang kalian dapatkan. Ya? Centang saja, centang. Wow, berarti tulis. Itu dengan ampas ya. Udah ya. Bisa. Saling membantu ya. Kita saling menjalannya. Bukan penggaris yang digosokkan ya, balonnya yang digosokkan. Balon yang digosokkan ke rambut. Ya, ini Pak, kapasnya digosokkan atau apa? Kapasnya digosokkan. Balonnya sedangkan kalian ini ya. Kurang panas,
Bisa tulis, bisa. Awas meledak. Kaget semua teman-teman. Bisa. Memang kamu mau tanya terus. Ya, silakan. Silakan jangan lama-lama ya. Plastik dengan kamar. Jadi saya punya plastik. Mas ada berhasil apa sama tadi sih berhasil. Berhasil saya. Kemarin studi lagi soal. Pada juga Aduh, ini kongres kita salah ya. Kalau kita pakai terus, kita bisa bergerak. Ini gimana? Tadi bro, akhirnya tidak tertarik. Dah. Mungkin kongres ini yang salah ini. Ya mungkin Entah siapa yang salah. Ya, Dia garis. Alif. Oh ini Bisa bisa ya. Kalau dengan barunya dipakai direkrut ini bisa bisa berarti jadi soal Nah, kalau sudah melakukan kegiatan percobaan itu, tulis hasilnya di tabel ya. Tulis hasilnya di tabel. Terus lakukan kegiatan selanjutnya, ya. Ya, yang sudah bagian C itu lanjutkan ke bagian D ya. Bagian D-nya. Ada yang belum ya?
Pak, Ya. ini Pak, potongan jadi yang ini dijelaskan ya. Ya, potongan kertas atau rambut ini kenapa? Nah, garis itu apa kan? Berarti karena apa itu? Nah, caranya nanti itu kalian diskusikan ya, diskusikan terus cari di buku-buku pelajaran atau bahan ajar yang telah bapak bagikan itu, ya. Kira-kira apa penyebabnya? Kalau mau tadi, apa Kalau sudah isi tabelnya, lanjutkan ke bagian D ya. Pada bagian interpretasi data. Ini sudah.
Nah, ini kenapa ini satu? Manis. Yang lain-lain ya. Sudah selesai. Ini di situ. Ya, buat kesimpulan nanti di situ ya. Simpulkan semua kegiatan yang kalian lakukan tadi. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, ingat kan tujuan pembelajarannya? Sudah. Waktunya sisa 10 menit ya. 10 menit lagi. Nah, kalau sudah kegiatan D, nanti kalian situ buat kesimpulan ya. Buat kesimpulan apa yang kalian lakukan tadi dan terkait dengan tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini ya. Jangan lupa ya nanti buat kesimpulan ya. Kesimpulan berdasarkan tujuan pembelajaran kita tadi, semua kegiatan yang kita lakukan ini. Ya. Sudah dulu. Sedikit. Oke.
Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Pak. Sudah. Yang kesimpulannya.
Ini sudah. Ini kelompok terus ya. Kebetulan ya. Kelompok lain sudah. Nah.
Sudah ya diisi LKPD-nya sudah selesai semua ya. Tinggal kesimpulan kelompok elektron, tinggal kesimpulan. 1 menit lagi waktunya. Ya, sesuai ya. Kaitan apa yang kamu dapatkan hari ini? Sudah? Nah, kalau sudah nanti ini ya kalian presentasikan hasilnya ya, kalian bacakan di depan kelompok lain. Ya, perwakilan saja dari kelompok misalnya kelompok elektron siapa, kelompok atom siapa ya, ya. Nah, nanti perkenalkan juga anggota kelompoknya ya. Semuanya ya, semuanya kalian dapatkan ya. Kenapa? Jangan pukul temannya. Sudah? Ya. Nah, sekarang silakan. Kelompok mana dulu yang mau tampil? Ke kanan. Ayo. Halo. Nah, silakan. Nah, teman-teman yang lain perhatikan dulu ya. Perhatikan kelompok yang lain, perhatikan kelompok yang tampil. Perhatikan kelompok yang tampil. Kalau misalnya ada kelompok berbeda nanti, diajukan tangan untuk bertanya teman-teman ya. Silakan, kelompok kami diperkenalkan kelompoknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok proton untuk Yang lainnya, diam dulu, perhatikan dulu temannya. untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengapa penggaris sisir dan balon mampu menarik potongan kertas atau rambut? Yang kedua, bagaimana cara penggaris sisir balon mampu menarik potongan kertas atau rambut? Bagian B, membuat hipotesis awal. Potongan kertas atau rambut mampu tertarik karena adanya energi listrik. 2. Potongan kertas atau rambut mampu tertarik disebabkan oleh energi listrik. Hasilnya, Hasil penggaris plastik dengan rambut kering hasilnya menempel. Penggaris plastik dengan kain wol hasilnya tidak menempel. Penggaris plastik dengan kapas hasilnya tidak menempel. Balon dengan rambut kering hasilnya menempel. Balon dengan kain wol hasilnya tidak menempel. Balon dengan kapas hasilnya tidak menempel. Intervensi data untuk menguji hipotesis. Berdasarkan hasil pengamatan diskusi, potongan kertas atau rambut menempel pada penggaris dan balon dikarenakan adanya energi elektron yang berpindah dari balon dan penggaris. Potongan kertas atau rambut tidak dapat menempel pada penggaris atau balon disebabkan tidak adanya muatan listrik. Merumuskan kesimpulan, kami dapat mengetahui contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kertas dapat menempel karena adanya muatan listrik. Kami juga dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada
penggaris plastik yang digosokkan dengan rambut yang kering. Contoh dapat menarik kertas dan rambut. Oke ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Ada nggak yang beda pendapatnya? Hah? Ada? Nah, coba apa yang di mana bedanya tadi? Di anu Pak, di situ untuk kegiatan yang tadi Perbedaan prakteknya. ya Oke. Berbeda hasilnya ya. Oke ya, itu ya. Tidak apa-apa berbeda hasilnya. Sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Terus kelompok siapa yang selanjutnya? Siapa ayo? Itu ya. Kelompok atom. Silakan kelompok atom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan Yang lain perhatikan dulu. atas kesempatan dari kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan pengamatan kami adalah sebagai berikut. Buatlah pencetahan hipotesa bagaimana dan mengapa berdasarkan gambar di atas. 1. Mengapa penggaris sisir balon mampu menarik potongan kertas atau rambut kering? 2. Bagaimana cara penggaris sisir balon supaya dapat menarik potongan kertas atau rambut kering? B. Membuat hipotesis awal. Potongan kertas atau rambut dapat menempel karena adanya gaya muatan listrik yang berpindah dari elektron ke proton atau sebaliknya. 2. Potongan kertas atau rambut dapat menempel disebabkan oleh adanya gaya muatan listrik proton dari balon dan rambut sehingga dapat tarik menarik. Kegiatan penggaris plastik dengan rambut kering hasil menempel. Penggaris plastik dengan kain wol hasil tidak menempel. Penggaris plastik dengan kapas hasil menempel. Balon dengan rambut kering hasil menempel. Balon dengan kain wol hasilnya tidak menempel. Balon dengan kapas hasilnya menempel. Terus Potongan kertas atau rambut dapat menempel pada penggaris dan balon dikarenakan adanya muatan listrik elektron berpindah dari balon ke kain wol. 2. Potongan kertas atau rambut tidak dapat menempel pada penggaris atau balon disebabkan oleh tidak adanya muatan elektron berpindah dari rambut kering ke penggaris plastik. Simpulan, kami dapat mengetahui tentang muatan listrik statis dari hasil percobaan yang kami lakukan, yaitu pada saat menggosokkan elektron berpindah dari kain wol, rambut kering, kapas ke penggaris plastik dan balon. Adapun contoh gejala yaitu kertas yang tertarik pada penggaris plastik, rambut yang tertarik pada pakaian kering, dan pada saat mematikan TV, bulu tangan seperti tertarik. Sekian dari kami, terima kasih. oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok atom ya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan enggak kepada kelompok atom? Ada yang ditanyakan? Ada? Sudah ada ya? Oke, selanjutnya kelompok yang tampil? Kelompok elektron, silakan. Kenapa ketawa? Terus ya. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dari kelompok elektron. Mengapa penggaris sisir balon mampu menarik potongan kertas atau rambut kering? Bagaimana cara penggaris sisir balon menarik potongan kertas atau rambut kering? B. Membuat potensi awal. Potongan kertas atau rambut kering tertarik karena adanya arus listrik. 2. Potongan kertas atau rambut kering tertarik disebabkan oleh arus listrik.
Kegiatan menggaris plastik. Kegiatan menggaris plastik dengan rambut kering nempel. Menggaris plastik dengan kain wol dan menempel. Menggaris plastik dengan kapas dan menempel. Balon dan kain wol menempel. Balon dengan kapas menempel. Balon dan dengan rambut kering menempel. Potensi dan data memproduksi. Keras-keras dong suaranya, dengar dah. Potongan kertas atau rambut kering tertarik pada penggaris. Adanya elektron yang berpindah muatan dari positif ke negatif. Potongan kertas atau rambut kering tidak tertarik pada penggaris atau balon disebabkan oleh cara gosok sedikit salah dan rambut sedikit basah. Merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dan kajian literatur bergerak kesimpulan. Setelah melakukan percobaan dan berdiskusi, kami telah mengetahui contoh gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya dari kelompok. Ada yang bertanya kata? Tidak ada, ayo kita paham semua ya. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir. Kelompok takut sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi saya. Yang pertama, mengapa penggaris sisir balon mampu mengeluarkan muatan listrik dari potongan kertas atau rambut kering? Bagaimana cara penggaris sisir balon mampu mengeluarkan listrik dari potongan kertas atau rambut kering? B. Buat hipotesis awal, potongan kertas atau rambut dapat mengeluarkan muatan listrik karena adanya muatan listrik pada muatan listrik proton sehingga dapat memindahkan muatan listrik dari sisir ke rambut. Potongan kertas atau rambut dapat mengeluarkan muatan listrik disebabkan oleh adanya muatan listrik dari rambut. Hasil pengamatan menggaris sisir dengan rambut kering hasilnya tidak menempel. Menggaris plastik dengan kain wol hasilnya tidak menempel. Menggaris plastik dengan kapas hasilnya tidak menempel. Balon dengan rambut kering hasilnya menempel. Balon dengan kain wol hasilnya tidak menempel. Balon dengan kapas hasilnya menempel. Potongan kertas atau rambut tidak dapat menghasilkan muatan listrik pada penggaris dan balon dikarenakan rambut yang basah karena keringat, tetapi pada balon yang digeserkan pada rambut lalu didekatkan dengan kertas dan terjadi tolak menolak. Potongan kertas atau rambut dapat menghasilkan muatan listrik pada penggaris atau balon disebabkan oleh rambut yang digeserkan pada balon karena balon kelinci elektron dari rambut sehingga dapat menarik kertas. Memutuskan kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dan kajian di literatur buatlah kesimpulan dari hasil percobaan dan diskusi kami mengetahui elektron berpindah dari rambut, kain wol dan kapas ke penggaris dan balon. Ya, saja. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Neutron ya. Nah, jadi semuanya sudah tampil. Ada yang mau ditanyakan dah pada kelompok neutron? Sama semua hasilnya? Beda ya? Nah, perlu ditanya apa? Perbedaan itu tidak masalah ya. Itu berdasarkan hasil dari percobaan kalian ya. Nah, itu. Nah, sekarang karena sudah melakukan percobaan, kita apresiasi diri kita dulu. Bukan semuanya. Oke ya. Sekarang kembalikan dulu ke posisi semula. Kembali ke posisi semula, atur lagi kursinya dulu ya.
kali. Cukup. Karena kalau saya bilang siang, 2 kali. Kalau saya bilang malam, 5. Oke. Malam. Aduh, tahu? Fokus ini, kurang fokus. Siang, pagi, malam. Nah, saya lihat dengan fokus. Lagi ya, sampai fokus semuanya. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Nah, ya ada. Sekali lagi. Ya. Malam. Malam setengah. Pagi, siang, malam. Oke, sudah fokus semuanya. Jadi itu ya, kita sudah melakukan kegiatan hukum mengisi LKPD. Jadi apa yang bisa kita simpulkan tadi dari pembelajaran kita ya? Kita sudah melakukan kegiatan menggosokkan penggaris ke rambut, kain wol dan kapas. Nah, hasilnya berbeda-beda pada setiap kelompok ya. Nah, itu penyebabnya mungkin apa? Ada faktor-faktor yang mungkin rambutnya basah ya, atau cara menggosoknya kurang pas kalau tidak menempel. Nah, dari semua itu, kenapa ya? Kenapa tadi menempel kertasnya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa bisa menempel? Coba angkat tangannya. Ya, nih coba. Yang sudah benar dan yang sudah kering. Nah, itu sudah kering dan cara gosoknya sudah benar. Terus apa yang menyebabkan kertas itu menempel? Adanya elektron. Ya, Adanya elektron. adanya elektron yang berpindah dari kita menggosokkan dari tadi gosokkan rambut itu ke penggaris, ya, gosokkan penggaris ke rambut itu elektron dari rambut berpindah ke mana? Ke penggaris sehingga penggarisnya bermuatan negatif. Jadi penggarisnya bermuatan negatif sehingga dia mampu ya menarik kertas. Terus juga begitu juga dengan balon tadi. Balon digosokkan ke rambut, apa yang berpindah? Ayo, katakan. Apa yang berpindah? Apa yang berpindah dari rambut ke balon? Elektron yang berpindah dari rambut ke balon sehingga balonnya kelebihan elektron. Nah, kertasnya bermuatan apa kertasnya? Bermuatan positif. Jadi kertasnya bermuatan positif dan balonnya bermuatan negatif. Karena berbeda muatan, makanya dia saling menempel atau tarik menarik. Itu ya. Terus contohnya apa? Gejala listrik statis tadi. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, angkat tangannya. Ya, contohnya apa tadi? Balon. Balon sama rambut kering kenapa? Menarik Kertas. Terus ya, terus siapa yang pernah menyetrika baju di sini? Pernah menyetrika baju? Pernah kan? Kalau kita setrika kan pas udah Kalau kita dekatkan pada tali itu kayaknya rambut apa? Tertarik. Iya, tertarik ya. Nah, itu contohnya juga ya. Dan video-video yang kalian saksikan tadi itulah contoh-contoh dari kegiatan apa? Listrik statis. Ya, begitu ya. Nah, kita sudah belajar tentang listrik statis, muatan listrik ya, muatan listrik statis. Nah, apa ingin tahu dulu? Muatan itu ada berapa? 3. Nah, 3 apa? Contohnya proton, elektron, dan neutron. Elektron itu muatannya apa? Positif. Positif. Elektron, coba yang lain. Elektron muatannya apa? Negatif. Kalau proton? Positif. Kalau neutron? Tidak bermuatan. Atau netral ya. Itu bagian ya. Nah, karena kita sudah melakukan kegiatan dengan baik, tepuk tangannya dulu untuk kita semua.
lanjutkan nanti. Baca-baca lagi tentang muatan listrik ya. Nah, untuk menguji apakah tujuan pembelajaran kita tercapai hari ini, ada soal kuis yang harus kalian jawab ya. Siapkan dulu kertas 1 lembar. Siapkan kertas 1 lembar. Nah, ini nomor 1. Langsung jawab saja ya. Langsung jawab pada kertasnya, tulis namanya. Tulis namanya. Tulis nama dan kelasnya. Soalnya di atas, langsung dijawab ya. Mengapa berbagai gimnastik yang telah digosokkan pada kain bol atau rambut kering mampu menarik potongan-potongan kecil kertas? Kenapa? Tadi kan kita sudah bahas ya. Apa penyebabnya? Sudah? Sudah nomor 1? Nah, selanjutnya nomor 2. Berikan contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya tadi ya? Tuliskan ya. Sudah? Sudah semua? Tidak boleh menyontek ya. Harus kerja sendiri-sendiri. Harus kerja sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek. Ini untuk mengukur tercapaian pembelajaran.
yang kita lakukan hari ini, ya. Sudah? Yang sudah boleh dikumpul di depan ya. Tulis, ingat, tulis namanya. Siapa yang belum? Mas. Nah, siapa yang belum? Ya, tanya dulu. Masih ada waktu. Oke, sudah semuanya. Nah, ada yang belum ya? Nah, jadi itu kegiatan proses pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang penguatan listrik, ya. Nah, tadi kan ada temannya yang sakit ya, yang sakit. Nah, nanti sediakan waktunya untuk berkunjung, berkunjung ke temannya yang sakit tersebut, ya. Nah, terus pas kalau kalian datang kan mungkin dia lebih senang, lebih gembira ya, cepat dia sembuh. Nah, jangan lupa doakan temannya untuk cepat sembuh supaya bisa bergabung dengan kita di sini ya, cepat ya. Nah, terus, besok kita akan ada jam 5 besok kan? Ya. Besok kita ketemu lagi di jam pertama. Kita akan belajar tentang apa besok? Kira-kira? Yang tahu? Ya, Hukum kolom. Jadi kita akan belajar tentang hukum kolom. Kalian punya HP semua? Punya HP semua kan? Ya. Nah, nanti Bapak kirimkan ya di WhatsApp bahan ajarnya. Nanti bahan ajarnya kalian pelajari. Baca-baca dulu ya.
baca-baca bahan ajarnya sebelum masuk besok, nanti malam dibaca-baca itu. Nanti Bapak kirimkan via WhatsApp ya. Nanti WhatsApp kita bikin grup, nanti kita kirimkan situ ya, Bapak kirimkan situ ya. Terus bahan-bahan yang mau dibawa besok apa? Balon. Ya. Nah, besok kelompoknya masih sama ya. Besok kelompoknya masih sama, jadi tulis dulu apa yang desain untuk besok. Menulis ya. Yang pertama balon. Berapa balon? Balon berapa? Dua. Terus apa lagi? Benang. Benang ya. Benang. Ini benang bolnya bisa dipakai ya. Benang bol. Terus apa lagi? Penggaris. Terus HP. Ya. Jadi besok bawa 2 balon, benang, ya panjangnya kira-kira 2 meter lah. Ya, atau 1,5 meter nggak apa-apa. Nanti dibagi 2. Nanti bisa juga bawa gitu ya, bagi 2 benang wol ya. Terus penggaris. Terus apa lagi? HP. Ya. Nanti yang dibawa besok. Kegiatan besok ya. Nanti bahan ajarnya Bapak kirimkan lewat WhatsApp ya. Oke, terus apa lagi? Ya, sampai ketemu besok. Nah, untuk mengakhiri kegiatan, karena kita awal tadi berdoa, mengakhiri kegiatan juga berdoa. Siapa yang lagi yang pimpin? Yang lain lagi, masa atau kelasnya terus? Tempatnya lagi Pak. Tempatnya lagi. Ya. Jangan malu, belajar tampil ya, belajar musik gigi. Ayo, siapa? Segala kegiatan dihentikan. Siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke ya, terima kasih ya karena kalian sudah belajar dengan baik dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan disiplin. Oke, silakan istirahat ya, waktunya istirahat sekarang ya. Silakan waktunya istirahat, silakan keluar. Tapi sebelum itu dikumpul dulu buku-bukunya. Nah, dirapikan dulu, dirapikan. Ya, idenya dikumpul juga ya. Kumpul. Oke, silakan. Ya. Sebelumnya siap, sudah. Silakan. Terima kasih kembali. Jangan lupa ya belajar nanti di rumah ya. Ya. Kalau sempat ini ada anak muda simpan di mana? Tadi